Pasca pemindahan Laura Meizani dari Rumah Sakit Polri, pengacara Razman Arif Nasution tampak marah besar. Ia meragukan pemindahan tersebut dilakukan atas persetujuan Laura. Bahkan ia curiga Laura dibius saat proses pemindahan tersebut. Selaku orang yang sempat diminta tolong oleh Laura, ia pun merasa bertanggung jawab untuk memastikan kondisi Laura dalam kondisi baik. Tak hanya itu pula, Razman juga mengungkap fakta mengejutkan tentang Laura. Menurutnya, Laura sempat menelpon Fitri Sahuteru sambil menangis. Ia mengadukan perlakuan sang ibunda Nikita Mirzani kepada Fitri. Bahkan, Laura meminta tolong kepada mantan sahabat dekat ibundanya tersebut. Menyimak permasalahan yang dialami Laura, Razman pun menegaskan bahwa ia dan keluarga tetap membuka pintu untuk Laura. Ini keluarga Pak Razman masih bersedia untuk menerima Loli. Masih banyak pertanyaan itu. Dan saya jawab bahwa kami dengan keluarga tetap welcome kepada Loli. Dan Loli tetap akan menjadi bagian dari keluarga kami. Dan saya bersama Bu Ade dan Bu Eli di Medan tidak keberatan, kapan saja, bukan pura-pura, ya. Bukan pura-pura. Anda kan bisa lihat sendiri. Kemarin dibilang sudahlah, ambil, enggak masalah, besoknya lain lagi. Makanya saya tidak percaya dengan Fahmi. Fahmi bilang ada dengan keluarganya, ada fotonya, bermain. Sekali lancung ke ujian Fahmi, seumur hidup orang tak percaya. Kau nggak malu ya? Kau tidak malu? Fadel, maaf, Loli itu ngomong, kau tidak pernah dampingi dia sekalipun selama 5 bulan. Tapi kok kau ngomong di media ABC? Di mana harga dirimu sebagai seorang lawyer? Kau tidak malu Fahmi? Hah? Kau lawyer, saya lawyer. Nikita Mirzani minta tolong ke Hotman Paris. Hotman Paris ngomong di pagi-pagi ambiar. Dan dia mengatakan yang sanggup itu lawan Razman Hotman, bukan kau. Kau tidak malu. Kalau saya, kau mundur saya sebagai pengacara. Pantang bagi saya. Kau tidak malu. Kau tidak punya wibawa. Di depan klienmu, saya sudah lihat. Dan kau ngomong selama ini ke publik bahwa sudah baik, sudah ini di safe house. Faktanya apa? Saya sudah bilang, saya nggak ngerti apa arti takut. Dan saya tidak mau tahu kalian senang atau tidak netizen kepada saya. Yang penting bagi saya, hak azazi seorang Loli dan atau siapapun saya akan kedepankan. Karena saya berangkat dari bawah, sehingga saya paham penderitaan orang yang di bawah. Saya punya anak perempuan, saya tahu bagaimana perasaan mereka. Jadi, persoalan Loli ini, kalian semua ya, Kanit PPA, ya, Kementerian PPA Lani, AI, Komisioner KPI, kalian pasti akan saya sikat secara hukum dan administrasi. Saya mengerti aturannya, ya, karena kalian berbohong kepada saya. Ada rekamannya, ada saksinya. Pertanyaan saya, kenapa Loli disembunyikan dari saya? Saya tidak mencari Loli, Loli yang mencari saya. Loli yang mempercayakan ke saya, membawa dia ke Polres Jaksel, dan dia tidak mau ke Polres Jaksel, tapi saya bujuk. Karena dia bilang Polres Jaksel penyidiknya tidak fair. Loli yang saya yakinkan untuk pindah ke Polres, ke Rumah Sakit Kramat Jati, dia lihatkan ruangannya, tahu-tahu dipindahkan. Ini apa ini? Sekarang tidak tahu keberadaannya. Kalau memang dia aman, tunjukkan aja videonya. Suruh kalian datang ke sana, kalian liput bareng-bareng. Dia aman, dia om, saya udah aman om, gak ada masalah. Clear. Sekarang di mana keberadaannya? Apa yang kamu tutupi? Kalau anakmu sudah memang tidak mau dengan kau, koreksi dirimu. Kalau memang ada masalah dengan anak ini, dengarin aspirasinya. Saya tidak punya hak untuk langsung masuk ke sana, tapi saya punya kewenangan dan hak untuk menyalurkan aspirasi dia. Karena itu saya dan Bu Ade kemarin ditanya wartawan, apakah kami masih bersedia dengan begini keadaan sudah pindah di bawah? Justru saya tertantang. Saya mau tahu apa alasan Kanit PPA memindahkannya,
Apa alasan keluarga menerimanya? Siapa yang menerimanya dan seperti apa? Saya kira itu dari saya. Cukup ya. Sebelumnya nih guys, Rasman juga mengaku kecewa berat dengan pihak penyidik karena ia tidak diberitahu terkait pemindahan Laura. Ia menceritakan bahwa pemindahan Laura itu terjadi pada Jumat 17 Januari 2025 malam secara diam-diam. Namun hingga kini Rasman tidak mengetahui lokasi terbaru putri sulung Nikita Mirzani tersebut. Rasman juga curiga ada pihak yang khawatir rahasianya terbongkar dari mulut Laura. Padahal, kata Rasman, Laura sudah menceritakan semua kisah hidupnya. Ia pun berniat akan menyampaikan apapun yang telah disampaikan Laura kepadanya kepada instansi terkait. Menurut Rasman, ia tidak sedang mencari keuntungan, tapi hanya ingin membantu Laura dengan tulus agar bisa keluar dari masalah pelik ini. Saya bukan ada ini sekarang, kita menolong secara kemanusiaan itu. Bang, sebelum akhirnya dipindahkan sempat ada Loli menghubungi Bang gitu. Kenapa? Ada komunikasi sebelum saya dipindahkan? hari Senin kemarin kan, dia pindah, saya cek. Selasa, Rabu saya kontak dengan kepala ruangannya, namanya Ibu Indra. Kamis, beliau juga masih komunikasi. Saya bilang saya mau komunikasi by phone, karena saya sedang berada di Bandung dan saya ke Medan. Tapi belakangan saya lihat komunikasinya setelah speak up si NN, dia bilang dibawa oleh budenya, nah secara diam-diam, dan ternyata informasi yang kami terima, dia keluar dari rumah sakit itu hari Jumat malam. Kalau ini sekarang Senin kan, Minggu, Sabtu, Jumat, ini 3 hari yang lalu, dan itu malam-malam. Ya banyaklah dugaan, apakah dia dibius, baru dibawa sehingga dia nggak sadar atau apa, karena dia pasti akan melakukan perlawanan. Tapi seandainya itu baik juga nggak apa-apa, kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Bang, saat akhirnya dipindahkan, Abang sempat komunikasi dengan Kementerian PPPA atau polisi Bang? Saya sudah berteleponan dengan Panahan, Deputi Kementerian PPPA. Nah, malah saya melihat bahwa ini ada upaya untuk menghalang-halangi. Ya, padahal kita sudah ada komitmen. Ya, saya akan tagih komitmen itu. Ya, saya akan datangi Panar, saya akan datangi Lani, saya akan datangi KPI. Apa yang kalian maksudkan dengan saya? Dan saya minta kalian tolong cek itu safe house. Itu infonya di Pulau Gadung. Apakah benar itu tempat yang layak untuk orang yang disimpan atau dibuat dalam pengawasan kementerian? Saya kira ini nggak main-main ya. Saya tidak ada kepentingan di kasus ini. Kepentingan saya cuma satu, bagaimana Loli bisa menerima posisi ini dan keluar dari masalah ini. Baru yang terakhir kami minta agar penyidik Polres Jakarta Selatan menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada bukti yang kuat lagi. Dan kami menduga ada upaya-upaya penyidik untuk menarik dia ini karena takut ini sudah naik sidik. Sehingga keterangan dari Loli itu sangat mentahkan mereka. Tuh, datanya sudah ada di saya, rekamannya ada semua di saya. Jadi nggak ada masalah di sini. Jadi bagi kami ini nggak ada masalah. Besok kita ketemu jam 12 di Kementerian di Komnas HAM. Kemudian saya juga akan ke Kementerian Sosial, akan gerak juga ke Kementerian PPA, akan gerak juga ke Kementerian Sosial. Dan ke Kadif Humas, Kadif Propam, Baris Krim Mabes Polri, dan Irwaso, Bapak Irwaso, Pak Komjen Pol Deddy Prasetyo. Begitu. Berarti yang bawa keluarganya Niki ya? Kita tidak tahu, karena pihak rumah sakit juga mereka bilang kami nggak lihat Pak, karena malam-malam. Ya, kita nggak tahu lah settingannya seperti apa. Ini kan karena proses hukum sehingga penyidik, sementara data seperti itu masih belum terima, belum selesai. Kalau ada sesuatu terhadap Loli besok dan ternyata mereka memaksa dia dan dia tidak, dia akan berperilaku tidak baik. Dan ini saya akan tetap jalan, saya nggak mungkin diam saja. Saya akan tetap jalan terus, saya akan tetap maju memperjuangkan apa yang dia inginkan untuk bagaimana dia bisa terbebas dari intervensi yang menyakitkan. Kalau ternyata dia memang sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak, kan saya harus sampaikan supaya kalau saya nggak boleh melihat dia karena saya bukan keluarga dia, paling tidak Komnas HAM bisa panggil mereka. Nah, satu lagi, Ombudsman. Kami akan ke Ombudsman untuk meng-cross-check tentang bagaimana administrasi penanganan ini yang kurang profesional. Begitu.
Seperti diketahui pula nih guys, Laura sebelumnya sempat kabur dari rumah aman sebelum akhirnya dipindahkan di rumah sakit Polri. Kala itu, ia mendatangi kantor Razman dan meminta pertolongan kepada pengacara Fadel Bajide tersebut. Razman pun segera membawa Laura ke Polres Metro Jakarta Selatan hingga akhirnya dialokasikan ke rumah sakit Polri untuk mendapatkan perawatan dalam pemulihan psikisnya.